Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tentang kepemimpinan perubahan. Ada dua hal yang melatar belakangi adanya kepemimpinan perubahan. Yang pertama, karena perubahan perlu dirancang, direkayasa, dan dikelola oleh suatu kepemimpinan yang kuat, visioner, cerdas, dan berorientasi pada pengembangan. Alasan yang kedua, karena kepemimpinan perubahan merupakan salah satu strategi untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan. Menurut Cahyono, kepemimpinan perubahan adalah sebuah upaya untuk menciptakan sebuah perubahan dalam organisasi. Sedangkan menurut Dharma, kepemimpinan perubahan dalam bidang organisasi adalah tindakan beralihnya organisasi dari kondisi yang berlaku kini ke kondisi masa yang akan datang guna meningkatkan keefektifan. Selain dua pendapat tadi, ada juga pendapat dari Wibawani, Wiono, dan Benti tentang pengertian dan konsep kepemimpinan perubahan di sekolah. Pada prinsipnya, kepemimpinan perubahan adalah usaha untuk merealisasikan ide baru dari seorang kepala sekolah kepada warga sekolah. Jadi, perubahan dapat mempengaruhi berkembangnya profesionalitas serta memperhatikan etika dan keterampilan dalam pembentukan norma dan nilai di sebuah sekolah. Tujuan seseorang memilih kepemimpinan perubahan yang pertama yaitu supaya bisa beradaptasi secara cepat dengan perubahan yang terjadi. Tujuan yang kedua, menciptakan suatu kinerja yang lebih baik dalam suatu organisasi. Dan tujuan yang terakhir yaitu supaya dapat menampung berbagai keinginan anggota secara jauh lebih aspiratif. Dalam melaksanakan kepemimpinan perubahan, seorang pemimpin akan menghadapi hambatan yang menjadi alasan perubahan itu sulit dilakukan. Yang pertama, karena banyak pemimpin yang terbiasa dengan pengambilan keputusan yang lambat. Dan alasan yang kedua, karena banyak pemimpin yang tidak terlatih untuk mengambil resiko. Ada dua hal yang menjadi karakter pemimpin perubahan terutama di sekolah. Yang pertama, ada nilai yang diperjuangkan berupa nilai hasil dari pengetahuan, pengalaman, perenungan, baik berasal dari diri sendiri maupun orang lain. Karakter yang kedua yaitu harus memiliki jiwa idealisme dan karakter yang dikembangkan di sekolah. Ada 7 peran kepala sekolah sebagai mitra perubahan. Yang pertama, perubah kepribadian dan sosial di sekolahnya. Yang kedua, perubah dalam situasi belajar mengajar. Yang ketiga, perubah dalam pembangunan komunitas sekolah. Yang keempat, pembuat kerangka kerja yang baik. Yang kelima, perubah dalam kewirausahaan sekolah. Yang keenam, perubah supervisi pembelajaran. Dan yang terakhir, perubah teknologi informasi dalam pembelajaran maupun sekolah. Ada 5 strategi yang dapat diterapkan dalam kepemimpinan perubahan. Yang pertama, melakukan akselerasi perubahan untuk masa yang akan datang. Yang kedua, pemimpin harus bisa menjadi pusat perubahan. Yang ketiga, memiliki langkah yang jelas dalam memimpin suatu perubahan. Yang keempat, pemimpin bisa menyeimbangkan antara perubahan dan kontinuitas yang ada. Dan yang terakhir, pemimpin bisa meningkatkan kepuasan para anggotanya. Seorang pemimpin perubahan sejatinya memiliki 3 tujuan yang ingin dilakukan. Yang pertama yaitu understanding atau memahami realitas yang ada pada suatu organisasi yang dipimpinnya. Yang kedua yaitu adjusting atau menyesuaikan diri dengan realitas yang ada. Dan yang ketiga yaitu mengucapkan terima kasih. Ada 3 hal yang harus diperhatikan oleh pemimpin perubahan. Yang pertama yaitu ketidakpastian perubahan. Perubahan lingkungan eksternal maupun internal seringkali berlangsung secara cepat, bahkan tidak diketahui sebelumnya. Ketidakpastian perubahan ini tidak dapat dihilangkan sama sekali, namun dapat diperkecil. Yang kedua yaitu resistensi perubahan. Resistensi ini seringkali datang baik dari dalam anggota organisasi maupun orang-orang yang ada di luar organisasi. Yang ketiga yaitu manajemen perubahan. Pemimpin harus dapat merencanakan tujuan perubahan, mengelola sumber daya, menentukan aktivitas, bahkan evaluasinya. Ada 8 tahapan dalam melaksanakan perubahan. Yang pertama yaitu membangkitkan rasa urgensi para anggota. Yang kedua, membentuk koalisi pengarah yang kuat. Yang ketiga, mengembangkan visi dan strategi. Yang keempat, mengkomunikasikan visi perubahan. Yang kelima, menggerakkan, mendukung, dan memberdayakan lebih banyak orang. Yang keenam, merencanakan dan mengusahakan keuntungan-keuntungan jangka pendek. Yang ketujuh, mengkonsolidasikan pencapaian-pencapaian yang ada dan mendorong lebih banyak lagi perubahan.
Dan yang terakhir, melembagakan pendekatan baru ke dalam kultur organisasi. Ada 3 proses perubahan menurut Lewin. Yang pertama yaitu unfreezing atau menyadarkan orang-orang tentang pentingnya perubahan. Yang kedua yaitu moving, tujuannya untuk merubah perilaku orang-orang. Dan yang terakhir yaitu refreezing atau mengimplementasikan sistem dan prosedur baru untuk mendukung perubahan. Mari kita simak implementasi kepemimpinan perubahan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Pandeglang 1. Kepala Sekolah SD Negeri Pandeglang 1 mempunyai karakteristik pemimpin perubahan yang ditandai dengan mempunyai visi sekolah inklusi yang jelas serta berkomitmen terhadap inklusi, keadilan, dan kesetaraan di sekolah. Strategi yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Pandeglang 1 dalam mengimplementasikan kepemimpinan perubahan yang pertama yaitu menyusun visi dan misi sekolah inklusi. Yang kedua, mendukung guru untuk mengikuti diklat inklusi. Yang ketiga, bermitra dengan orang tua siswa. Yang keempat, membuat kebijakan sekolah inklusi. Yang kelima, mengatasi tantangan dan hambatan. Yang keenam, terlibat dalam komunitas sekolah inklusi. Dan yang terakhir, evaluasi keberlanjutan. Demikian video penjelasan tentang kepemimpinan perubahan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.